Assalamualaikum, hai semua. Perkenalkan, saya Nuraini Saadah, NIM 2103266. Saya dari Pendidikan Teknologi Agroindustri Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini, saya akan menampilkan praktik keterampilan dasar mengajar untuk memenuhi UAS mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Handayani. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa nih, masih kurang semangat jawabannya? Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu kan enak ya didengarnya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, oke. Ibu lihat di meja ini itu masih banyak tumpukan barang-barang dan tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, apalagi di sebelah sini. Jadi boleh yuk kita beres-beres dulu mejanya sebelum mulai pembelajaran. Ya, boleh disimpan dulu ya HP-nya, ikutin teman-teman yang lagi beres-beres dulu. Juga di mejanya sesuai dengan kesepakatan kita pada saat kontrak belajar minggu lalu, kalau misalnya sebelum memulai pembelajaran dulu simpan HP-nya, terus nanti HP-nya digunakannya setelah pembelajaran selesai. Baik, Ibu. Oke. Nah, dilihatnya kan enak ya, udah sangat rapi di mejanya. Jadi mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dini, boleh pimpin doa? Ya, sebelum memulai pembelajaran, apabila kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa ya, terima kasih banyak ketua kelas. Kita absen terlebih dahulu. Dini, Hadir. Keisha, Hadir. Salsa, Hadir. Sidkia, Hadir. Muhammad Alif. Bunga kemana ya? Hadir. Izin, dia ada ini olimpiade basket lagi. Oh, emangnya kalau atlet itu beda Beda, sering Bu. banget sih gitu. Oke, untuk menaikkan semangat kalian pada pagi hari ini, Ibu punya sedikit games untuk melatih fokus kalian. Nah, kalian semua kan di depannya pasti ada HP, ya kan? Ya. Nah, jadi kita akan mainin nama gamesnya tuh Clap, Boom, Snake. Nah, kalau clap itu kalian tepuk tangan, kalau boom kalian tepuk meja, kalau snake kalian ambil HP kalian yang ada di meja, kayak gitu, oke? Oke. Boom, boom, clap, boom, clap, boom, boom, snatch. Oke, terima kasih. Gimana permainannya, melatih fokus gak? Ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas lebih spesifik mengenai inspektur pertanian. Nah, kalian pada minggu lalu tuh kan Ibu sempat membahas mengenai agripreneur. Ada yang masih ingat gak definisi dari agripreneur itu apa? Ibu, boleh Dini? Ya, jadi agripreneur itu merupakan wirausaha yang bergerak di bidang pertanian, Ibu. Oke, nah kan tadi agripreneur itu merupakan seorang wirausaha yang bergerak di bidang pertanian. Nah, kalian tahu gak ada dua istilah agripreneur dan agripreneurship? Ada yang bisa membedakan kedua istilah tersebut tidak? Oke, boleh Keisha. Ya, saya masih ingat, Bu. Jadi perbedaan dari kedua istilah tersebut adalah kalau agripreneur itu seorang pelaku usaha dalam bidang pertanian, sementara agripreneurship adalah prinsip bisnis yang mencakup kegiatan bisnis yang diterapkan oleh agripreneur dalam mengelola usaha pertanian mereka. Nah, hebat sekali Keisha jawabannya, udah bisa membedakan apa itu definisi dari agripreneur dan agripreneurship. Lalu kan salah satu peran dari seorang agripreneur itu adalah mengoptimalkan produk
produktivitas dan keberlanjutan dalam industri pertanian. Ada yang bisa menjelaskan tidak bagaimana cara untuk mengaplikasikan hal tersebut? Oke, boleh. Bu. Iya. Nah, cara untuk mengaplikasikannya itu adalah dengan menciptakan inovasi, menerapkan teknologi baru, dan mengembangkan metode pertanian yang lebih efisien. Salah satu contohnya adalah dengan mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan, seperti pertanian organik atau pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, agar dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan. Seperti itu, Ibu. Oke, hebat sekali Cynthia. Terima kasih jawabannya. Boleh kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, tadi gue tertarik dengan kata-katanya Cynthia mengenai pertanian organik. Kalian ada yang pernah ini nggak makan sayur organik? Pernah. Gimana rasanya? Beda dengan sayur biasa atau sama aja? Cuma lebih fresh. Oh. Aja sih. Oke. Nah, berhubung tadi kalian masih mengingat materi pembelajaran pada minggu lalu, Ibu harap di sini kalian semua benar-benar mengingat hal tersebut gitu ya, karena pasti materi yang diajarkan minggu lalu tuh ada kaitannya dengan materi yang akan diajarkan pada minggu ini. Nah, sekarang karena kita akan membahas mengenai inspektur pertanian. Oke. Kalian buat peregangan dulu, Ibu siap-siap untuk share screen PPT. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik memahami profesi inspektur pertanian sebagai salah satu prospek kerja dari bidang agroteknologi pengolahan hasil pertanian. Jadi nantinya Ibu harap setelah kalian mengetahui hal ini, kalian punya bayangan ke depannya kalian akan menjadi apa, seperti itu. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, mari kita tonton video terlebih dahulu. Oke, nah dari video yang udah ditampilkan, ada yang mau menyampaikan nggak apa yang didapat dari video tersebut? Bu, Boleh Dini. jadi dari video tadi tunjukkan bahwa seorang inspektur pertanian sedang melakukan kunjungan kerja sembari mengawasi aktivitas yang ada di sana, Bu. Oke, dari kata-kata mengawasi itu tuh udah mewakili definisi dari profesi inspektur pertanian. Betul sekali jawabannya Dini, terima kasih banyak. Nah, jadi inspektur pertanian adalah seorang profesional yang bertugas untuk melakukan inspeksi, pengawasan, dan pemantauan berbagai aspek dalam industri pertanian. Oke, kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak tugas dari seorang inspektur pertanian itu apa? Saya tahu, Bu. Boleh, Alif. Melakukan pengawasan. Oke, betul jawabannya karena ada ini ya. Di sini udah di-mention mengenai melakukan pengawasan, tapi ada yang mau melengkapi jawaban Alif tidak? Saya mau. Boleh, Keisha. Jadi tugas seorang inspektur pertanian itu bukan hanya melakukan pengawasan, tapi harus memastikan juga bahwa petani, produsen, dan perusahaan pertanian mematuhi peraturan, norma keamanan, dan standar mutu yang berlaku. Selain itu, inspektur pertanian juga bertugas memberikan saran kepada petani dan produsen untuk memastikan praktik pertanian yang lebih baik. Tepat sekali jawabannya Keisha, sangat lengkap, dan jawaban dari Keisha ini sama seperti yang tercantum di dalam PPT Ibu, bahwa tugas dari inspektur pertanian ini adalah memastikan para petani, produsen, dan perusahaan mematuhi peraturan, norma keamanan, dan standar mutu yang berlaku. Selain itu juga memberikan saran kepada petani dan produsen untuk memastikan praktik pertanian yang lebih baik. Nah, Ibu tuh hanya akan menjelaskan mengenai kedua materi ini saja. Jadi kita akan membuat akan belajar melalui metode pembelajaran yang lain, yaitu diskusi kelompok. Nah, untuk kelompoknya sendiri boleh dihitung 1, 2, 1, 2. Nanti yang satu dengan yang satu, dua dengan dua. Dari 1, 2, 1, 1. Oke, boleh bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu. Saya berapa sih? 1. 2. Ya, kamu berapa ujian? 1.
Ayo lah kamu di situ. Berarti aku yang jawab. Ya. Oke, topik diskusi pembelajaran kita hari ini adalah kalian mencari tahu mengenai syarat apa aja yang harus dipenuhi oleh seseorang jika ingin menjadi seorang inspektur pertanian. Boleh? Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Oke. Oh ini 2. Ya, nanti setelah diskusinya selesai boleh presentasi, tapi perwakilan aja satu orang. Kalau nggak satu orang Kesulitan tidak? itu lagi dicari sama lagi bagi. Kan satu kelompok, satu orang kan membahasnya orang-orang desain. Gimana? Oh, gitu. Kelompok ini ada kesulitan nggak? Sudah bu dibagi. Sudah paham kan ya apa yang harus dicari? Sudah bu ini tadi pokoknya apa yang harus dibagi orang ya syarat. Oke. Iya. Ayo coba mereka. Oke, gimana? Udah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, boleh. Mau kelompok 1 dulu, mau kelompok 2 dulu yang Satu. Oke, boleh. Keisha. Ini bu yang Semangat banget. Kriteria yang harus dimiliki. Iya. Ya. Iya, betul. syarat. Oke, selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Ibu di sini deh. Izin mempresentasikan hasil penelusuran kami mengenai dengan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang inspektur pertanian. Yang pertama yaitu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Biasanya ya, saya ulangi ya. Jadi salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh inspektur pertanian itu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Biasanya menjadi inspektur pertanian membutuhkan gelar sarjana atau lebih tinggi dalam bidang pertanian, ilmu tanah, agronomi atau bidang terkait. Pendidikan formal ini memberikan dasar pengetahuan yang kuat tentang praktik pertanian, pemeliharaan tanaman, penggunaan pestisida, manajemen hama, teknologi pertanian, dan topik terkait lainnya. Yang kedua yaitu adalah memiliki pengetahuan pertanian yang mumpuni. Pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek pertanian sangat penting. Ini termasuk pemahaman tentang jenis-jenis tanaman, metode budidaya, pemupukan irigasi, pengendalian hama, dan penyakit tanaman. Inspektur pertanian harus dapat mengidentifikasi masalah pertanian, memberikan saran, dan menilai teknik yang digunakan petani. Oke, beri tepuk tangan sekali. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Sekarang dilanjut presentasi oleh kelompok 2. Boleh kelompok 2 siapa yang akan maju? Ayo. Boleh maju ke depan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami gitu ya. Yang pertama untuk tugas untuk syaratnya itu yang pertama memiliki pengetahuan mengenai hukum dan regulasi. Tentunya seorang inspektur pertanian harus memahami regulasi pemerintah terkait pertanian termasuk perizinan, standar keselamatan pangan, perlindungan lingkungan, dan aturan perdagangan adalah kunci. Inspektur perlu mengetahui dan menerapkan peraturan-peraturan ini dalam pekerjaan sehari-hari untuk memastikan kepatuhan petani dan produsen. Lalu yang kedua, memiliki keterampilan komunikasi. Jadi seorang inspektur tentunya harus memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik karena inspektur pertanian harus bisa berinteraksi dengan petani, pejabat pemerintah, dan pihak terkait lainnya dengan jelas dan efektif. Meliputi kemampuan menulis laporan, memberi instruksi, dan menjelaskan regulasi kepada pemangku kepentingan yang berbeda. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan analisis, etika profesional, dan pengalaman kerja. Inspektur pertanian harus dapat menganalisis situasi pertanian dengan cermat, mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat dalam keputusan yang diambil. Etika profesional sangat penting dalam menangani petani dan menjaga integritas dalam pekerjaan. Pengalaman kerja di lapangan pertanian juga bisa menjadi nilai tambahan yang signifikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Hasil diskusi kalian ini sudah sangat keren dan sangat merinci gitu ya. Di tiap syarat apa aja yang harus dipenuhinya. Dari kelompok 1 tadi ada 2 syarat. Yang pertama ilmu pendidikan, latar belakang ilmu pendidikan yang sesuai, terus pengetahuan yang mumpuni. Dari kelompok 2 ini ada 3 syarat. Jadi dan itu berbeda dengan yang ditemukan oleh kelompok 1. Jadi secara garis besar ada 5 syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang mau menjadi seorang inspektur pertanian. Nah, sekarang boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, karena udah di penghujung pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya ada yang mau bertanya dulu tidak mengenai pembelajaran kita hari ini? Saya mau bertanya. Boleh, Salsa. Ini Bu, kalau untuk menjadi seorang inspektur pertanian itu harus mengikuti sertifikasi terlebih dahulu atau tidak ya? Oke, kalau untuk mengikuti sertifikasi terlebih dahulu atau tidak tuh sebenarnya bergantung kepada daerahnya masing-masing gitu. Ada beberapa daerah yang memang mengharuskan seorang yang ingin menjadi inspektur pertanian untuk mengikuti sertifikasi terlebih dahulu. Tapi ada juga daerah yang memang yang penting latar belakang pendidikan yang udah sesuai, terus pengetahuan yang mumpuni itu juga udah cukup. Jadi bergantung kepada daerahnya masing-masing. Oke, cukup Ibu, Salsa jawabannya? Ya cukup Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, di sini Ibu ada evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian boleh scan barcode di depan ini dan kerjakan latihan soalnya. Oke, kalau gitu gimana? Udah selesai? Sudah, Ibu. Ibu harap dari pembelajaran hari ini kalian mendapat manfaat yang baik gitu ya buat diri kalian. Terus kalian juga kepikiran nanti ke depannya kalian akan menjadi apa, gimana. Kalau dari pembelajaran hari ini mengenai inspektur pertanian, ada yang tertarik menjadi seorang inspektur pertanian tidak? Ada, Bu. Ih, keren sekali. Ibu doakan kalian dapat mencapai apa yang kalian inginkan. Amin. Oke, kalau gitu mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas ini. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak telah menonton video saya.